Beyond Time, episode 3. Larut malam, Suking melesat melewati Kam bagaikan seekor kucing, lincah dan diam. Sesekali, ia mengulurkan tangan dan menutup mulutnya dengan tangan agar tidak batuk. Awalnya, batuknya tidak terlalu sakit. Namun, ketika ia terus memaksakan diri untuk tidak batuk, paru-parunya mulai terasa terbakar dan wajahnya memucat-pucat. Untungnya, perkemahan itu tidak terlalu besar, dan tidak butuh waktu lama untuk mencapai halaman Sersan Thunder dan kabinnya sendiri. Alih-alih bergegas masuk, ia berdiri agak jauh, mencoba mengatur napasnya. Setelah menarik dan mengembuskan napas, ia mulai berjalan lagi. Membuka gerbang bambu, dia melihat sekeliling, lalu memasuki kabinnya. Begitu masuk, ia tak kuasa menahan diri lagi, dan batuk darah hitam yang sangat banyak. Ketika darah itu memercik ke tanah, ia berdesis keras. Setelah batuk darah itu, sebagian warna kembali ke wajahnya. Sambil terengah-engah, ia duduk bersila dan melakukan latihan pernapasan meditatif. Waktu berlalu, akhirnya, dia membuka matanya. Betapa kuatnya racun itu. Awan gas yang digunakan Fat Mountain memang sangat beracun. Namun, jika Suking tidak bertindak seperti itu, Fat Mountain mungkin bisa meminta bantuan, dan itu akan membuat keadaan jauh lebih sulit. Bahkan jika Suking berpura-pura terluka, ia ragu itu akan cukup untuk mengelabui Fat Mountain dan mendapatkan kemenangan. Begitu pria itu menyadari sedang diikuti, ia telah memanipulasi situasi dengan sempurna. Satu-satunya kesalahannya adalah meremehkan kekuatan Suking. Pada akhirnya, Suking mempercayai kristal ungu di dadanya dan kekuatan regenerasinya. Ia berani menghadapi bahaya gas beracun, bergegas maju untuk membunuh lawannya secepat mungkin. Sepertinya ia telah membuat pilihan yang tepat. Kristal ungu itu memang memiliki kemampuan untuk menetralkan racun dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Paru-parunya masih gatal, dan ia masih merasa ingin batuk, tetapi itu pertanda bahwa proses penyembuhan sedang berlangsung. Para pemulung ternyata lebih rumit daripada yang terlihat. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau aku tidak mengenai Horsevor dengan tepat, dan kalau dia sempat melawan, segalanya pasti jauh lebih sulit. Sambil duduk di sana, ia merenungkan kedua pertemuan itu dan mencoba mengidentifikasi area yang bisa ia tingkatkan. Kemudian, ia menghela napas berat dan memeriksa isi tasnya. Ia tahu ada sesuatu yang kurang. Fat Mountain ingin membunuhku sendirian karena dia menginginkan sesuatu dari karung Horsevor. Dia bahkan siap memburuku untuk mendapatkannya. Apa istimewanya semua ini? Ia menumpahkan isi karung itu di depannya, termasuk semua koin roh. Setelah mengamati koleksi itu, ia mulai mempelajari setiap benda satu persatu. Dengan cara itu, ia mengidentifikasi benda-benda mana yang biasa saja. Dan pada dasarnya semuanya. Akhirnya, ia hanya memiliki sepotong besi itu. Menatapnya dengan alis berkerut, ia mencoba menentukan apa yang istimewa dari benda itu. Apakah ini yang dia cari? Sepertinya tidak istimewa sama sekali. Apakah ini bahan kerajinan yang berharga? Setelah berpikir sejenak, ia menyimpan semuanya dan memutuskan untuk menggali-gali guna menemukan informasi lebih lanjut tentang besi itu. Selanjutnya, dia memeriksa karung Fat Mountain. Tidak ada bolus putih di dalamnya, tetapi ada banyak koin roh. Ada juga banyak botol dan stoples berisi zat beracun. Suking tidak berani membukanya. Akhirnya, ia memeriksa potongan ambar setengah hancur yang hendak digunakan Fat Mountain sebelum ia meninggal. Dan apa ini? Dia mencoba menghancurkannya tepat sebelum aku membunuhnya. Menyadari bahwa dia tidak memiliki cukup informasi untuk membuat keputusan, dia menyimpannya dengan hati-hati. Setelah selesai dengan semua tugas itu, ia mulai mengolahnya. Kini setelah mencapai tingkat kedua kondensasi Qi, ia menyadari bahwa ketika tidur, ia hanya membutuhkan sekitar 2 jam untuk beristirahat sepenuhnya. Karena itu, ia dapat menghabiskan sebagian besar waktu luangnya untuk berkultivasi. Dan kini karena ia tak perlu lagi membayangi Fat Mountain, ia punya lebih banyak waktu. Sepanjang hari berikutnya ia tetap fokus bermeditasi. Baru menjelang malam ia membuka mata dan menatap pintu. Tepat pada saat yang sama, dia mendengar Sersan Thunder. "Nak, keluarlah ke halaman." Suking berdiri dan berjalan keluar. Sersan Thunder telah menyiapkan meja di halaman, dan meja itu penuh dengan makanan dan minuman. Totalnya, ada 6 kursi dan 6 set peralatan makan. Sersan Thunder mempersilakan Suking untuk duduk. Mengingat semua mangkuk dan sumpit yang ada, Suking hanya bisa menduga bahwa orang-orang datang untuk makan. "Apakah kalian sudah menetap di base camp selama beberapa hari terakhir?" tanya Sersan Thunder sambil melirik keluar gerbang utama. "Kurang lebih," jawab Suking sambil melihat ke arah makanan yang terhampar. Entah karena sesi kultivasi yang diperpanjang, atau aroma harum, perut Suking keroncongan keras.
Sersan Thunder mendengarnya dan tertawa. Tenang saja, kami sedang menunggu tamu. Maksudmu anggota skuad Thunderbolt lainnya? Pria tua itu mengangguk dan hendak mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba ia menoleh ke arah gerbang utama. Su King pun melakukan hal yang sama. Seorang lelaki kekar terlihat di sana, berjalan masuk dari jalan yang remang-remang. Ia lebih tinggi dan lebih berotot daripada Cruel Ox, hingga ia tampak seperti gunung kecil. Otot-ototnya berdesir di setiap langkah, dan ia memancarkan aura yang mengintimidasi. Ia memiliki perisai baja besar yang diikatkan di punggungnya, dan membawa tongkat taring serigala yang lebih tinggi daripada Su King. Setiap langkah kakinya menimbulkan suara gema. Ketika ia melangkah ke halaman, seluruh tempat itu terasa lebih kecil, dan ia tampak begitu kuat sehingga Su King merasa seperti berada di hadapan salah satu monster mutan raksasa di kota asalnya yang hancur. "Hei, bos, aku kembali," kata pria besar itu sambil menyeringai pada Sersan Thunder. Kemudian ia melihat semua makanan itu, dan matanya berbinar. Ia segera melepas perisainya dan meletakkannya di samping bersama tongkat taring serigalanya. Keduanya mengeluarkan suara dentuman keras ketika ia meletakkannya. Ia duduk, dan kursi itu mengeluarkan suara derit yang sangat keras. Sepanjang waktu, pria itu sama sekali tidak melirik Su King. Sersan Thunder menyeringai, tetapi tidak berkata apa-apa. Maka, pria besar itu hanya duduk di sana memandangi makanan, tetapi tidak memakannya sedikit pun. Sedangkan Su King melirik sekilas ke arah perisai dan gada gigi serigala. Mengingat bunyinya saat diturunkan, jelas sekali benda-benda itu sangat berat. Bahkan, ia yakin benda-benda itu lebih berat daripada dirinya. Tak lama kemudian, keheningan di halaman kembali pecah. Dua orang muncul kali ini, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu masih muda, dengan pita di punggungnya. Ia tinggi dan kurus, dan memiliki bekas luka berbentuk salib di wajahnya yang tampak seperti telah diukir di tubuhnya tanpa persetujuannya. Hal itu, ditambah dengan tatapan matanya yang tajam, membuatnya tampak sangat mengintimidasi. Wanita itu tampak berusia 30-an. Fitur wajahnya biasa saja, tetapi ia mengenakan pakaian kulit ketat yang membuatnya sangat seksi dan memikat. Ketika mereka masuk, Sersan Thunder mengucapkan salam, dan saat mereka duduk, pemuda dengan busur itu menatap Su King dengan sangat saksama. Adapun wanita itu, ada kilatan penasaran di matanya saat dia tertawa dan berkata, "Bos, Anda pergi bekerja dan pulang membawa anak. Saya tidak menyangka Anda begitu sehat dan bugar, Pak Tua. Itukah sebabnya Anda memanggil kami semua ke sini? Untuk memberitahu kami bahwa Anda memiliki anak hasil hubungan gelap selama ini." "Dia belum cukup umur," kata pria kekar itu. Su King tetap diam, tetapi ia sedikit menggeser kaki kirinya ke samping agar mudah meraih belatinya jika diperlukan. Ia merasa belati itu tidak akan banyak membantu melawan 3 orang, dan ia tahu para pendatang baru ini sangat kuat. Bahkan, mereka mungkin lebih kuat dari Fat Mountain. Hal itu terutama berlaku bagi pria dengan busur, yang tatapannya seolah menusuk dalam-dalam ke Su King. Mengabaikan yang lain, Sersan Thunder menatap Su King, lalu menunjuk pria kekar itu. "Ini Savage Ghost. Dia telah mencapai tingkat ketiga pemurnian tubuh, dan merupakan pembangkit tenaga listrik alami." Sersan Thunder kemudian menunjuk yang lain dan memperkenalkan mereka. Raptor Anggun berada di tingkat ketiga kondensasi Ki. Dia bisa berkomunikasi dengan hewan. Kebanyakan anjing liar di Kam adalah mata dan telinganya. Catatan, nama Graceful Raptor dalam bahasa Mandarin secara harfiah berarti gigi luan. Luan adalah burung dari mitologi Tiongkok, agak mirip dengan Phoenix, tetapi berbeda. Menurut Madame Deadblade, nama wanita ini terdengar elegan sekaligus garang dalam bahasa Mandarin. Jadi, alih-alih menggunakan terjemahan langsung, atau bahkan terjemahan yang agak berlebihan seperti paruh Phoenix, saya menggunakan Graceful Raptor, yang menurut saya mencerminkan semangat namanya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Salib berada di puncak tingkat keempat kondensasi Ki. Hanya sedikit orang di tingkat yang sama yang bisa menandinginya. Dan inilah anak itu. Dia telah mencapai tingkat kedua penyempurnaan tubuh. Anggota regu lainnya mendengarkan Sersan Thunder dengan penuh hormat, begitu pula Su King. "Sekarang, ayo makan. Kita bisa ngobrol bareng." Sersan Thunder mengambil sepotong daging dan mulai makan. Lalu ia melanjutkan, "Alasan aku memanggil kalian semua kembali adalah karena panen musim semi datang lebih awal tahun ini, dan pemilik perkemahan telah mengumumkan hadiah misi baru. Kelompok manapun yang membawa semanggi berdaun 7 terbanyak akan menerima 3 pil pembersih debu. Dan seperti yang kalian tahu, pil pembersih debu jauh lebih efektif daripada pil bolos putih. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam, ke sebidang tanah tersembunyi yang kita miliki, dan mulai panen lebih awal?" Menanggapi perkataannya,
mata anggota regu lainnya berbinar terang, dan mereka semua mengangguk. Su King belum pernah mendengar tentang pil pembersih debu, tetapi berdasarkan apa yang dikatakan Sersan Thunder, pil itu lebih baik daripada bolus putih. Karena kalian semua setuju, ayo bersiap masuk, dan si anak akan ikut. Dia, kata hantu buas. Crucifix mengerutkan kening. Bos, tingkat penyempurnaan tubuh kedua terlalu lemah. Artinya kita harus selalu mengawasinya. Itu tidak pantas. Semua orang harus punya pengalaman pertama, kata Sersan Thunder, menatap Crucifix terlebih dahulu, lalu Su King. Pilihanmu ada di tanganmu, nak. Aku bisa melakukannya, jawab Su King sambil mengangguk singkat. Dia punya 5 bolus putih di dalam karungnya, jadi dia tidak merasa perlu membeli pil pembersih debu. Namun, dia sudah tahu seperti apa kehidupan di base camp pemulung. Pada akhirnya, dia harus pergi ke wilayah terlarang, dan karena itu, masuk akal untuk pergi bersama pasukan yang sangat berpengalaman. Dia bisa belajar banyak dengan cara itu. Crucifix tidak mengatakan apapun lebih lanjut. Selesaikan makan, kata Sersan Thunder, lalu pergi untuk bermalam. Kita akan bertemu besok pagi dan kemudian berangkat. Setelah itu, ia berdiri dan masuk ke kabinnya. Su King menusuk sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dengan tatapan terakhir ke arah ketiga anggota regu, ia kembali ke kabinnya. Ia tidak pernah merasa nyaman berada di dekat orang asing, dan tidak ingin berlama-lama bersama mereka. Tidak ada yang terjadi sepanjang malam, dan Su King tidak perlu melakukan banyak persiapan. Ia terbiasa hidup dalam kondisi siaga yang konstan. Keesokan paginya, mereka berkumpul, dan Sersan Thunder memimpin jalan menuju pinggiran kamp. Langit biru membentang di atas kepala, dan matahari bersinar terang. Seekor elang berputar-putar di atas kepala, seolah-olah sedang mengawasi mereka. Demikian pula, para pemulung yang mereka temui di perkemahan memperhatikan kelompok itu. Mungkin itu karena perawakan Savagegos yang menjulang tinggi dan graceful raptor yang memikat. Bahkan beberapa orang dari karavan yang baru tiba pun menoleh ke arah mereka. Sebenarnya banyak sekali pemulung yang berkumpul di area karavan, seperti tengah menunggu sesuatu. Su King tidak keluar seharian penuh, jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat tatapan penasarannya, Anggun Raptor tersenyum dan berkata, "Kudengar karavan dari negeri Valet tiba tadi malam. Mereka membawa seorang tabib terkenal. Dia bahkan menyembuhkan cedera pinggul si tua mesum Lame Jekal itu. Sekarang semua orang mengantre untuk berobat. Dokter itu pasti menghasilkan banyak uang," gumam Savagegos dengan iri. Su King juga merasa iri. Setelah mengamati pemandangan itu sejenak, perhatiannya tertarik pada hal lain. Dia bukan satu-satunya. Savagegos dan Graceful Raptor tiba-tiba tampak sangat waspada. Hanya Crucifix dan Sersan Thunder yang tampak sama seperti sebelumnya. Namun, mereka juga memperhatikan apa yang ada di depan. Ada pasukan pemulung lain yang menghalangi jalan mereka. Yang satu ini beranggotakan sekitar 7 atau 8 orang, baik pria maupun wanita. Semuanya memancarkan aura brutal. Mereka berkumpul di sekitar seorang pria tua yang mengingatkan Su King pada Sersan Thunder. Pria itu berambut acak-acakan dan matanya berkilat haus darah. Terlebih lagi, ia duduk di atas bangkai seekor anjing liar, dan perlahan-lahan mengunyah salah satu kakinya. "Cari Fat Mountain dan Horsevor," katanya dengan nada sinis. "Bajingan-bajingan itu, beraninya mereka datang terlambat. Apa mereka sudah bosan hidup? Ini adalah pasukan Blood Shadow." Lelaki tua yang memakan daging anjing itu adalah kapten pasukan Blood Shadow, dan ia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan fluktuasi kekuatan rohnya. Ketika Su King mendengarnya menyebut Fat Mountain dan Horsevor, matanya menyipit agar keduanya tidak berkilauan. Sementara itu, Raptor Anggun memandangi anjing mati itu, dan matanya berkobar penuh amarah dan niat membunuh. Itu anjingnya. Pada saat inilah pasukan Blood Shadow memperhatikan Sersan Thunder dan yang lainnya. Sambil menyeringai di atas anjing mati itu, lelaki tua itu menatap Graceful Raptor dan menjilat bibirnya. "Hei, dasar gelandangan kecil. Kau yang membesarkan anjing ini, kan? Harus kuakui, rasanya enak. Tapi aku jadi penasaran seperti apa rasamu." Provokasi terang-terangan dari pasukan Blood Shadow menyebabkan niat membunuh membuncah di mata Graceful Raptor. Namun, alih-alih bertindak, ia malah berbalik menatap Sersan Thunder. Ekspresi Sersan Thunder tetap sama seperti sebelumnya saat dia hanya berkata, "Salib." Tanpa sepatah kata pun, Crucifix mengambil busur dari punggungnya, memasang anak panah, dan melesatkannya ke langit. Anak panah itu bersiul saat melesat naik, seperti sambaran petir terbalik. Sesaat kemudian, anak panah itu menembus tepat ke elang yang berputar-putar di atas. Darah menyembur seperti kelopak bunga merah, dan jeritan memilukan terdengar saat elang itu jatuh.
Sesaat kemudian, ia menghantam tanah tepat di antara kedua regu. Sementara itu, salah satu anggota pasukan Blood Shadow terhuyung-huyung di tempat, wajahnya sepucat mayat saat ia batuk darah. Elang itu miliknya. Namun, tidak seperti anjing Graceful Raptor, hewan ini terhubung dengannya melalui kekuatan roh yang memungkinkannya mengendalikannya. Ketika elang itu terluka, ia pun ikut terluka. Anggota Blood Shadow lainnya melotot dengan niat membunuh, tetapi kapten mereka memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. Turun dari anjingnya, ia mengabaikan Graceful Raptor dan menatap Sersan Thunder. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sersan Thunder menatapnya balik dengan mata dingin. Keduanya saling berhadapan cukup lama, lalu keduanya mendengus dingin. Ayo pergi, geram Sersan Thunder, dan dia memimpin pasukan maju, termasuk Suking. Bagi Suking, permusuhan antara kedua regu itu terasa nyata. Setelah mereka berjalan lebih jauh, ia menoleh ke belakang, dan menyadari bahwa anggota regu Blood Shadow masih menunggu Fat Mountain dan Horsevor. Tentu saja, keduanya tidak akan pernah tiba. Sambil menoleh ke belakang, dia mengikuti Sersan Thunder dan yang lainnya saat mereka meninggalkan pangkalan. Suking ingat mengira daerah terlarang itu tidak terlalu jauh, tetapi ternyata butuh waktu lebih lama dari yang dibayangkannya. Mereka mendaki sekitar 1 jam sebelum hutan hitam muncul di depan mereka. Pepohonan membentang sejauh mata memandang di kedua arah. Hari sudah sore, dan matahari bersinar terang. Namun, hutan tampak seperti dunia yang sama sekali berbeda. Awan badai memenuhi langit di atas hutan, lengkap dengan kilatan petir yang sesekali menyambar. Secara keseluruhan, wilayah terlarang itu tampak seperti lokasi yang misterius dan berbahaya. Suking merenungkan semuanya dalam diam sambil mengikuti pasukan petir. Pasukan itu juga tetap diam. Namun, saat mereka mendekat, Suking bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Ia merasakan hal yang sama. Pada suatu titik, ia merasakan sensasi aneh, seolah tiba-tiba melangkah ke area dingin yang menyedot semua kehangatan tubuhnya. Saat itulah ia tahu ia sebenarnya berada di wilayah terlarang. Bersamaan dengan itu, semua pikiran asing dari dunia luar dibersihkan dari benaknya. Rasa dingin yang familiar dan menyeramkan meresap ke dalam tulang-tulangnya, langsung mengingatkannya pada kota yang hancur dan hujan darah. Ia menarik napas dalam-dalam dan mempertahankan kewaspadaan penuh, menggenggam erat tusuk sate besinya. Persis seperti di reruntuhan dulu. Satu perbedaan utama adalah bahwa kota itu penuh dengan bangunan yang runtuh, sedangkan tempat ini, pohon-pohon yang bengkok menjulang seperti hantu jahat. Lumpur di bawah kaki mereka sama busuknya dengan tanah mata air kuning. Daun-daun mencakar ke langit seperti taring dan cakar. Catatan, mata air kuning, adalah salah satu dari banyak istilah puitis Tiongkok untuk neraka atau dunia bawah. Kita lanjut ke alur ceritanya. Para anggota skuad Thunderbolt menanggapi semuanya dengan tenang. Dengan senjata terikat di punggung, mereka berjalan hati-hati di sepanjang jalan yang jelas sudah mereka kenal. Beberapa area tampak biasa saja, tetapi mereka menghindarinya. Dan beberapa area tampak sangat berbahaya, tetapi mereka tetap melewatinya. Dengan cara ini, mereka menghindari berbagai bahaya. Suking terus melangkah, memperhatikan segala sesuatunya dengan saksama. Satu hal aneh yang ia perhatikan adalah Sersan Thunder tidak selalu memimpin. Terkadang Savage Ghost berada di depan, di lain waktu Graceful Raptor. Mereka tampak bergantian. Mereka bergerak maju dengan mantap, dan meskipun sesekali terdengar lolongan binatang buas, Suking merasa relatif aman. Kadang-kadang, serangga berbisa akan muncul, lalu Graceful Raptor akan menyalakan dupa khusus untuk mengusir mereka. Setelah 2 jam berjalan tanpa ada sepatah kata pun yang terucap di antara mereka, mereka beristirahat di samping rawa berlumpur. Suking memperhatikan Graceful Raptor mengeluarkan bubuk obat dan melemparkannya ke lumpur. Beberapa saat kemudian, segerombolan serangga berbisa keluar dari liang mereka, dan meskipun mereka tampak hendak menyerang, Graceful Raptor dengan tenang mengeluarkan bubuk obat lain dan menyebarkannya ke arah mereka. Serangga-serangga itu berhamburan ke segala arah, dan sesaat kemudian, rawa menjadi sunyi. Setelah itu, para anggota regu mulai mengambil lumpur dan mengoleskannya ke tubuh mereka. "Apakah kau sudah menghafal semuanya?" tanya Sersan Thunder kepada Suking. "Semua detailnya sudah kuingat sampai sekarang." Suking mengangguk. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengambil lumpur dan mengoleskannya ke tubuhnya. "Kami menghindari area tempat daun-daun berguguran menumpuk," lanjut Sersan Thunder. "Alasannya karena kami tahu hewan-hewan menghindari area itu, kalau tidak, daun-daunnya akan hancur. Kami mengikuti jalur-jalur yang ada kotoran hewannya. Tentu saja, hewan-hewan itu secara naluriah akan memilih jalur yang aman. Setidaknya, tidak akan ada banyak bahaya atau lubang pasir hisap yang mematikan."
Saphagegos punya indera penciuman yang sangat tajam. Dia bisa mendeteksi aroma binatang mutan berbahaya, sehingga kita bisa menghindarinya. Jelas ada banyak hal yang harus kau pelajari. Ingat saja sebanyak mungkin. Ketika hantu liar disebut-sebut, Suking menoleh ke arahnya. Pria kekar itu balas menatapnya dan menyeringai. Sambil terus mengoleskan lumpur ke sekujur tubuhnya, Sersan Thunder melanjutkan, bertahun-tahun yang lalu, kami menemukan bahwa rawa ini mengandung kulit kadal malam yang telah berganti kulit. Dengan mengoleskan lumpur ke tubuh kami dapat menyembunyikan aura kami dan juga mengusir banyak makhluk berbahaya lainnya. Di sebelah utara kita ada kolam naga beracun. Wilayah terlarang ini sudah cukup dieksplorasi sehingga kami, para pemulung, membaginya menjadi beberapa wilayah. Salah satunya adalah kolam naga beracun. Tapi kita tidak akan ke sana hari ini. Sebaliknya, kita akan terus berjalan lurus. Saat itu, Suking sudah selesai membersihkan lumpur. Pada saat yang sama, Crucifix berjalan melewatinya. Kemarin, Crucifix sempat menentang keterlibatan Suking. Namun kini ia menawarkan sedikit nasihat. Perhatikan bercak mutasimu. Wilayah terlarang mengandung banyak mutagen. Jika kau melampaui batas mutasimu, tak seorang pun akan bisa menyelamatkanmu. Suking mengangguk, meskipun nasihat itu tidak perlu. Ia sudah merasakan betapa kuatnya mutagen di sini. Mutagen itu lebih lemah daripada di reruntuhan kota, tetapi ia tahu ia memiliki konsentrasi mutagen yang tinggi. Bahkan saat ia tidak sedang berkultivasi, bernapas saja sudah cukup untuk membuat bercak mutasi di lengannya berdenyut. Mengambil bolus putih, dia memasukkannya ke dalam mulut dan membiarkannya menempel di lidah hingga larut perlahan. Akhirnya, semua orang tertutup lumpur, dan mereka mulai bergerak lagi. Namun, jalan yang mereka tempuh sangat berbeda dari jalan-jalan yang telah mereka lalui sejauh ini. Mereka bergerak perlahan, dan semua orang memegang senjata mereka di tangan dan siap digunakan. Suking tidak dapat menahan diri untuk mempelajari senjata-senjata itu. Saphagegos membawa perisai baja dan tongkat taring serigala. Sersan Thunder membawa sarung tangan tempurnya. Crucifix membawa busurnya, dan Graceful Raptor membawa belati bergerigi yang berkilauan. Hari-hari Suking yang dihabiskannya mengikuti Fat Mountain tidaklah sia-sia. Indera pendengarannya yang tajam telah memungkinkannya untuk mendengarkan beberapa percakapan di antara para pemulung. Dan ia telah belajar banyak hal. Misalnya, ia mengetahui bahwa senjata pada umumnya digolongkan sebagai harta karun magis, harta karun jimat, atau harta karun berharga. Harta karun magis adalah benda yang sangat langka dan legendaris. Konon, semua benda tersebut tercemar mutagen dengan kadar yang berbeda-beda. Menggunakan harta karun semacam itu akan meningkatkan kadar mutagennya, yang pada dasarnya menjadikannya sumber daya tak terbarukan. Dan karena itu, harta karun tersebut sangat berharga. Harta karun magis juga merupakan alasan munculnya harta karun hidup. Terkadang, orang-orang dibesarkan sejak kecil untuk tujuan khusus mengencerkan mutagen dalam harta karun magis. Sersan Thunder telah mengatakan hal yang sama. Setelah harta karun ajaib muncullah harta karun jimat dan harta karun berharga. Harta karun jimat juga langka, tetapi dibandingkan dengan harta karun magis, harta karun tersebut lebih mudah diperoleh. Harta karun berharga adalah yang paling umum, dan dapat dibuat dari bahan-bahan khusus. Karena itu, bahkan orang biasa pun terkadang bisa mendapatkannya. Tusuk besi Suking merupakan harta yang sangat berharga, begitu pula senjata yang digunakan oleh pasukan Thunderbolt. Waktu berlalu seiring Suking mengikuti kelompok itu semakin dalam ke wilayah terlarang. Dalam beberapa kesempatan, mereka bertemu dengan sekelompok kecil monster mutan yang ditangani sendiri oleh Saphagegos. Beberapa monster yang lebih kuat berhasil dilumpuhkan oleh busur Crucifix. Graceful Raptor sangat mengandalkan teknik magis, dan mampu mengintimidasi monster hingga membeku di tempat. Suking merasakan aksinya ketika seekor ular berbisa menyerang kelompok itu dari belakang. Ia langsung meraih ular itu dan meremukkannya hingga mati. Akhirnya, Crucifix tampaknya menyadari bahwa Suking tidak melakukan kesalahan amatir, dan tatapan jijik di matanya perlahan mulai memudar. Ia bahkan mulai mengajari Suking beberapa hal. Wilayah terlarang itu memang tampak berbahaya, nak, tapi bagi orang berpengalaman seperti kita, pada dasarnya hanya ada 3 hal yang perlu dikhawatirkan. Ingat semua ini. Yang pertama adalah, di kedalaman wilayah terlarang, kalian kemungkinan besar akan bertemu monster mutan yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Tapi itu jarang terjadi di pinggiran, tempat kami biasanya beroperasi. Kalaupun terjadi, bisa sangat berbahaya. Kami tahu cara menghadapi monster mutan yang kami kenal. Namun, wilayah terlarang itu luas, dan di dalamnya terdapat berbagai macam monster dengan berbagai macam kekuatan. Kehilangan konsentrasi bisa berakibat fatal.
Yang kedua adalah nyanyian itu. Raut ketakutan tiba-tiba muncul di wajah Crucifix. Kata orang, terkadang kita bisa mendengar sejenis musik di dalam wilayah terlarang. Kalau mendengar nyanyian itu, hampir pasti kita akan mati. Aku sendiri belum pernah mendengarnya. Bahkan, tidak ada satupun di regu kita yang pernah mendengarnya, kecuali Sersan Thunder. Su King menatap Sersan Thunder. Pria tua itu tidak berkata apa-apa, tetapi saat ia menatap hutan, emosi campur aduk terlihat di matanya. Akan kujelaskan bahaya ketiga, kata Graceful Raptor sambil tersenyum pada Su King, yang juga paling umum. Yaitu kabut kebingungan. Saat muncul, kau hampir tak bisa melihat apapun, dan mudah tersesat. Kabut ini biasanya bertahan dalam waktu lama, dan jika kau tersesat, kau tak akan bisa keluar dengan mudah. Dan jika itu terjadi, mutagen akan menumpuk di dalam dirimu, yang pada gilirannya, berarti kau sedang menuju kematian. Ada dua cara untuk mengatasi kabut kebingungan. Pertama, dengan menghilangkannya menggunakan api. Kedua, dengan melibatkan seseorang yang terlahir dengan kekuatan psikis, atau seseorang yang telah bekerja keras untuk mengembangkannya. Menggunakan api hanya mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Api hanya akan membersihkan sebagian kecil kabut. Namun, api tidak bisa terus menyala, dan kabut pada akhirnya akan kembali. Mengenai orang-orang dengan kekuatan psikis, Basecamp kami hanya menerima satu orang seperti itu setiap beberapa dekade. Dan mereka tidak bertahan lama. Mereka biasanya segera pergi untuk mengembangkan kekuatan mereka di tempat lain. Savage Ghost, yang memimpin, menoleh dan berkata, ada bahaya keempat. Dan itu adalah para pemulung lainnya. Terutama jika mereka menyiapkan penyergapan. Graceful Raptor hendak mengatakan sesuatu sebagai tanggapan, ketika ekspresi Sersan Thunder berubah saat dia melihat ke arah hutan. Diam, katanya. Crucifix segera memasang anak panah ke busurnya. Raptor yang anggun melihat sekeliling dengan mata berbinar, dan otot-otot Savage Ghost menegang. Sedangkan Su King, ia merasa bulu kuduknya berdiri, seolah ada sesuatu yang sangat berbahaya di dekatnya. Beberapa saat kemudian, serpihan cahaya dingin dan menyeramkan dapat terlihat di tengah hutan yang gelap. Mata, banyak mata menatap mereka. Semakin jelas mata itu, mereka melihat kulit hitam bersisik. Serigala-serigala besar mendekat, masing-masing sebesar lembu. Sekilas, Su King bisa melihat lusinan serigala, dan mereka tampak tak berujung. Mungkin bahkan ratusan. Setiap serigala memancarkan fluktuasi kekuatan roh tingkat kedua. Semua anggota regu tampak khawatir. Itu sekawanan serigala bersisik hitam. Mereka biasanya berkeliaran di daerah yang lebih dalam di wilayah terlarang. Apa yang mereka lakukan di sini? Crucifix memandang sekeliling dengan mata menyipit, dan wajah Graceful Raptor tampak pucat. Bagi mereka, seekor serigala bersisik hitam bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Namun, menghadapi kawanan besar seperti ini pasti akan sulit. Yang lebih penting lagi adalah fakta bahwa mutagen di sini kuat. Begitu mereka mulai kehabisan kekuatan roh, dan terpaksa menyerap kekuatan roh dari lingkungan sekitar, keadaan akan menjadi berbahaya. Di tengah panasnya pertempuran, tidak akan ada waktu untuk mengeluarkan mutagen dari kekuatan roh, yang berarti kerusakan mereka sendiri akan meningkat pesat. Su King mendapati dirinya terengah-engah karena tekanan yang dikeluarkan oleh serigala-serigala itu membebaninya. Semuanya mundur, kata Sersan Thunder. Aku akan menahan mereka di sini. Ia mulai melangkah maju, fluktuasi kekuatan roh yang terpancar darinya melampaui kekuatan Crucifix 2 kali lipat. Para serigala berhenti berjalan dan melotot ke arah Sersan Thunder. Ayo pergi, kata Crucifix, melirik Sersan Thunder lalu mundur. Graceful Raptor dan Savage Ghost melakukan hal yang sama. Su King menatap Sersan yang sedang menuju kawanan serigala. Para serigala tampak terintimidasi oleh kekuatan roh yang meledak-ledak darinya. Namun Su King tidak bergerak. Ia berdiri di tempat dan mengangkat tusuk sate besinya, yang berkilauan bahkan dalam cahaya redup. Nak, tahukah kau kenapa Sersan Thunder yang memimpin? Tanya Crucifix, sambil terpental mundur. Bukan hanya karena basis kultivasinya berada di tingkat ke-6 kondensasi Qi, tapi karena daya penilaiannya, dan bagaimana ia bertanggung jawab di saat-saat kritis. Tepat saat kata-kata Crucifix sampai ke telinga Su King, terdengar suara gemuruh keras. Sebuah anak panah dari busur Crucifix mengenai pohon besar sekitar 600 meter jauhnya, dan pohon itu pun roboh ke tanah. Savage Ghost dan Graceful Raptor juga beraksi menebang pohon satu persatu, menciptakan dinding dengan hanya sedikit celah di dalamnya seperti gerbang. Setelah selesai, Crucifix dan Graceful Raptor terus mundur. Sementara itu, Savage Ghost berdiri di tempatnya di depan pintu masuk, tampak seperti gunung, perisainya di satu tangan dan tongkat gigi serigala di tangan lainnya.
Di depan, Sersan Thunder tiba-tiba bergerak, tangannya bersinar terang saat ia menerjang para serigala. Sambil bergerak, ia menyerang, dan setiap serigala yang ia serang meledak menjadi gumpalan darah. Namun, kawanan serigala itu begitu banyak sehingga Sersan Thunder segera menghilang di antara mereka. Sisa pasukan Thunderbolt hanya bisa mendengar suara ledakan dan teriakan serigala. "Nak," teriak Crucifix, "kembalilah bersama kami. Kau akan segera mendapat kesempatan bertarung." Pasukan Thunderbolt jelas mempunyai rencana pertempuran, jadi Suking mundur ke arah Savagegos. Hantu buas menyeringai padanya dan mengarahkan ibu jarinya ke arah celah di dinding pohon darurat. Suking menyelinap masuk, lalu mengikuti Crucifix dan Graceful Raptor. 600 meter setelah Savagegos, ia bertemu Graceful Raptor, yang juga telah menumpuk pohon untuk membuat penghalang. Tepat di depan celah itu, ia mengeluarkan sedikit bubuk mesiu, menyebarkannya, dan menggigit ibu jarinya untuk mengeluarkan darah. Dengan darah itu, ia menggambar sebuah simbol rumit di tanah. Saat merasakan Suking mendekat, dia menatapnya dan memberinya pandangan yang berarti, "Teruslah maju." Suking melewatinya dan terus berjalan menuju Crucifix, yang sedang berjongkok di pohon 600 meter jauhnya. Pohon itu sangat besar, memberikan pemandangan indah ke seluruh area. Sambil menunduk saat Suking mendekat, Crucifix berkata, "Kau yang bertanggung jawab atas area di belakangku." Mundur 600 meter, Suking mengangguk. Kini, ia menyadari apa yang ada dalam pikiran pasukan Thunderbolt. Setelah berpacu melewati pohon itu, ia berlari 600 meter lalu melihat sekeliling. Setelah memastikan area itu aman, ia menemukan sepetak lumpur di dekat semak-semak, tempat ia bersembunyi. Ini sama seperti ketika dia berburu makanan di reruntuhan kota. Setelah sampai di tempatnya, ia tetap tak bergerak sama sekali. Tak lama kemudian, ledakan dahsyat di kejauhan semakin intens. Karena semua pepohonan menghalangi pandangannya, ia tidak bisa melihat apa yang terjadi sejauh 2.400 meter. Namun, ia bisa merasakan pertempuran sengit sedang berlangsung. Tepat di luar jangkauan pandangan Suking, Sersan Thunder memang sedang bertempur melawan para serigala. Meskipun ia berada di tingkat ke-6 kondensasi Ki, mengingat ia tidak bisa membuang-buang energi, ia tidak mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Untungnya, ia memiliki kendali yang luar biasa atas kekuatan rohnya. Memanfaatkan itu, ia kini memimpin para serigala bersisik hitam menuju Savagegos. Sambil menyeringai jahat, Savagegos mengangkat tongkat taring serigalanya ke atas. Kemudian Sersan Thunder melesat melewatinya, dan ia menghantamkannya ke arah serigala-serigala yang datang. Di atas pohon yang tinggi, Crucifix telah menyiapkan busurnya. Aliran kekuatan roh dalam bentuk anak panah melesat, meninggalkan jejak di udara saat melesat ke arah para serigala. Raungan kembali memenuhi udara saat Sersan Thunder meninggalkan Savagegos dan berlari menuju posisi Graceful Raptor. Kini, Savagegos berdiri sendirian di sana, bagaikan gunung hidup yang menghalangi semua musuh. Pada saat inilah Suking, dari posisinya yang tersembunyi di lumpur, melihat Sersan Thunder berlari ke arahnya dan menjauh dari pertempuran. Sersan Thunder melewatinya dengan kecepatan tinggi. Sersan tua itu bertatapan, tetapi tak sempat mengangguk. Beberapa saat kemudian, ia telah berada 600 meter jauhnya, lalu ia berlutut bersila, mengeluarkan sebuah bolus putih, dan mulai bermeditasi. Di sanalah ia akan tetap berada di sana sampai gilirannya bertempur lagi. Ini adalah strategi pertempuran dasar skuad Thunderbolt. Sersan Thunder adalah yang terkuat di antara mereka. Dia menahan musuh sementara yang lain mundur dan mengambil posisi. Savagegos adalah garis pertahanan berikutnya. Ketika dia lelah, Graceful Raptor akan maju. Dan di belakangnya ada Crucifix. Dengan bergantian menahan musuh, mereka punya waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Itulah cara ideal bagi pasukan kecil untuk bertarung di wilayah terlarang, tempat mutagen berada. Di antara kelompok itu, Sersan Thunder dan Crucifix lah yang bekerja paling keras. Sersan Thunder harus bertarung paling lama, membunuh serigala paling banyak, dan memberi waktu paling banyak bagi rekan-rekannya. Sedangkan Sersan Crucifix, ia tidak hanya harus berusaha sekuat tenaga untuk mengusir serigala, tetapi juga harus memanfaatkan posisinya di atas untuk menjaga keselamatan anggota regu lainnya. Meski begitu, setiap orang punya peran penting untuk dimainkan, dan mereka semua harus saling percaya dan bekerja sama. Jadi beginilah regu pemulung itu, pikir Suking, sorot tekad terpancar di matanya. Ia tetap di tempatnya, tak bergerak cukup lama. Lalu ia melihat Savagegos mundur dari pertarungan, dadanya naik turun saat ia bernapas. Tidak lama setelah itu datanglah Graceful Raptor, yang tampak sangat pucat dan tangannya terlipat di dadanya. Akhirnya, Crucifix melewati Suking.
Pria itu memasang ekspresi muram di wajahnya, seperti biasa. Namun, Suking bisa merasakan fluktuasi kekuatan spiritualnya sangat lemah. Di belakangnya ada gerombolan serigala yang tak terhitung jumlahnya. Crucifix tampak ragu untuk meninggalkan Suking di sana untuk bertarung. Aku bisa mengatasinya, kata Suking dengan muram. Crucifix tidak merespons. Ia terus bergerak, dan para serigala pun mendekat. Angin sepoi-sepoi yang tajam menerpa Suking. Saat memandang keluar, ia melihat sekitar selusin serigala memimpin serangan, tubuh mereka tertutup sisik hitam, mata mereka merah tua. Saat mereka menyerbu ke arahnya, mereka memancarkan kebrutalan dan kegilaan. Jelas, bentrokan awal dengan pasukan Thunderbolt telah menyebabkan banyak dari mereka tewas dan terluka. Namun, bau darah telah membuat serigala-serigala bersisik hitam lainnya semakin ganas. Rupanya, para serigala itu sama sekali tidak menyadari keberadaan Suking dan fokus pada Crucifix. Namun, saat mereka lewat, belati Suking terlempar dan menusuk kepala serigala terdekat. Serigala itu melolong kesakitan sesaat sebelum mati. Bahkan saat tubuhnya jatuh, Suking mulai bergerak. Tusuk besi hitamnya berkilauan saat ia menusukkannya ke mata serigala lain. Kemudian, ia mengepalkan tangan kirinya dan melancarkan serangan ke serigala ketiga. Serigala itu meledak, menghujani Suking dengan darah. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, dia telah membunuh 3 ekor serigala. Ia lincah dan mematikan bak raksasa saat ia menerobos kawanan serigala, tatapannya dingin dan serangannya menentukan. Satu demi satu serigala bersisik hitam berjatuhan ke tusuk sate besinya, memenuhi area itu dengan jeritan kesakitan. Tak lama kemudian, ia berlumuran darah lengket, tetapi ia tetap memegang tusuk satenya, yang kini berwarna merah, bukan hitam. Namun, serigala-serigala itu begitu banyak sehingga, tak lama kemudian, beberapa serangan mereka berhasil menembus pertahanannya. Satu persatu, luka taring dan cakar menumpuk di sekujur tubuhnya. Untungnya, ia berhasil menghindari sebagian besar serangan. Terlebih lagi, kekuatan regeneratif yang diberikan oleh kristal ungu juga bekerja dengan sangat baik. Luka daging akan sembuh dalam hitungan detik, dan bahkan luka yang lebih serius pun setidaknya akan berhenti berdarah dengan cepat. Namun, ia begitu berlumuran darah serigala sehingga anggota regu lainnya tidak mungkin melihat apa yang terjadi. Berkat kemampuannya yang luar biasa untuk menyembuhkan diri sendiri, ia mampu bertahan jauh lebih lama daripada yang diperkirakan siapapun. Bangkai serigala menumpuk, dan tatapan Suking semakin dingin. Akhirnya, ia bertahan lebih lama daripada anggota regu lainnya, sampai-sampai kawanan serigala itu tampak waspada terhadapnya. Dari kejauhan, berkas cahaya redup yang menembus kanopi jatuh ke tubuhnya yang berlumuran darah, membuatnya tampak lebih mengerikan. 600 meter di belakangnya berdiri Sersan Thunder, dan tinggi di atas pepohonan, Crucifix. Kedua pria itu benar-benar terkejut dengan tingkat keganasan Suking, dan kemampuannya untuk berdiri dan bertarung. "Nak, mundur!" teriak Sersan Thunder akhirnya. Suking masih belum lelah, tetapi dia bisa merasakan bahwa kekuatan semangatnya sudah sangat rendah. Kristal ungu dapat memulihkan tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya, tetapi tidak dapat menggantikan kekuatan roh yang hilang. Untungnya, ia berlatih penyempurnaan tubuh, jadi tidak seperti Graceful Raptor, rendahnya kekuatan roh tidak berarti ia tidak bisa bertarung. Namun, itu tetap memengaruhinya. Ia harus bernapas, dan itu berarti mencampur mutagen dengan kekuatan jiwanya. Dan bercak-bercak mutasi di lengannya berdenyut lebih hebat dari sebelumnya. Karena itu, ketika mendengar perintah Sersan Thunder, ia langsung mundur tanpa ragu. Tepat saat ia mulai bergerak, seekor serigala menerjang ke arahnya. Berbeda dengan serigala-serigala lainnya, serigala-serigala itu bermata hitam, bukan merah. Tusuk besi Suking berubah menjadi guratan merah saat ia menusukkannya ke kepala serigala, lalu bersiap untuk terus mundur. Namun, saat itulah, bayangan mayat serigala itu tiba-tiba terpelintir dan terdistorsi. Suking tidak yakin apakah ia hanya berhalusinasi. Mengingat sinar matahari yang redup di area itu, hal itu mungkin saja terjadi. Namun, bayangan itu sepertinya bergerak ke arahnya. Sinar matahari redup dan tersebar, membuatnya mustahil untuk melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dan sebelum ia sempat memastikan, bayangan itu menyentuhnya. Sebuah getaran menjalar ke seluruh tubuhnya, dan ia merasakan kejahatan yang tak terkatakan tiba-tiba memenuhi dirinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Namun, sebelum hal lain terjadi, kejahatan itu telah mencapai dadanya, dan kristal ungu di sana, yang hingga saat ini, tidak melakukan apapun selain menyembuhkan Suking. Pada saat itu, dia gemetar lagi saat aliran es meletus dalam dirinya. Sesaat kemudian, perasaan datangnya kejahatan itu pun sirna. Aliran es itu segera berhenti. Dalam sekejap mata,
seolah-olah tidak pernah ada, dan kristal ungu itu kembali normal. Su King menatap dirinya sendiri dengan kaget. Namun, sekarang bukan saatnya untuk merenungkan situasi. Setelah tubuhnya pulih, ia terbang mundur, bertanya-tanya apakah Sersan Thunder atau Crucifix menyadari apa yang baru saja terjadi. Saat Su King terjatuh ke belakang, Sersan Thunder melangkah maju, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kerja bagus, sekarang kembali ke sana dan istirahatlah. Serigala bersisik hitam hidup di kedalaman wilayah terlarang tempat mutagennya kuat. Mereka benci tempat seperti ini, tempat mutagennya lebih lemah. Kita hanya perlu bertahan cukup lama, dan pada akhirnya mereka akan menyerah. Dengan itu, Sersan Thunder terus maju, melonjak dengan kekuatan roh saat ia menyerang serigala-serigala yang baru saja dilepaskan Su King. Hantu buas muncul. Ia telah menunggu agak jauh di belakang, dan melihat Su King berlumuran darah saat meninggalkan tumpukan mayat serigala, ia mengulurkan tangannya untuk membantu. Aku baik-baik saja, kata Su King, menepis lengannya dan terus berjalan menjauh dari garis depan. Savagegos memperhatikan kepergiannya, dengan tatapan hormat di matanya. Ketika Su King sampai di Graceful Raptor, jelas ia sudah diberitahu tentang pertarungannya, tetapi ia masih tampak terkejut dengan penampilannya. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan sebuah kantong kulit dan menyerahkannya kepada Graceful Raptor. Ia menerimanya, dan dari bentuknya ia bisa merasakan ada pil obat di dalamnya. Sambil berterima kasih kepada Graceful Raptor, ia terus berjalan melewatinya hingga ia melihat Crucifix di atas pohon. Crucifix tidak mengatakan apapun, tetapi dia mengangguk setuju pada Su King. Su King mengangguk tanpa suara. Akhirnya, ia menemukan titik di bagian paling belakang tempat ia menghembuskan napas penuh energi vital yang tidak murni, lalu mengeluarkan 3 pil putih. Saat pil-pil itu bekerja, ia mulai menyerap kekuatan roh untuk memulihkan dirinya. Sekitar 1 jam kemudian, ia membuka matanya. Ia tidak lagi kelelahan. Lebih jauh lagi, ia terkejut mendapati bahwa mutagen di dalam dirinya tampak tidak berarti. Kemudian ia menyingsingkan lengan bajunya dan melihat lengan kirinya, dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati salah satu bercak mutasi telah hilang. Namun, ia jelas masih berada di tingkat kedua pemurnian tubuh. Ia sama sekali tidak melemah akibat pertarungan sengit, dan setelah pulih, ia bahkan menyadari bahwa ia telah membuat beberapa kemajuan. Ia ingat betul bahwa, saat bertarung, ia terpaksa menyerap sebagian kekuatan roh di sekitarnya, dan merasakan 2 bercak mutasi di lengannya berdenyut. Ia pernah mengonsumsi bolus putih sebelumnya, tetapi belum pernah seefektif ini. Namun, tak ada penjelasan lain atas apa yang baru saja terjadi padanya. Selain rasa dingin yang mengalir melalui dirinya berkat kristal ungu. Bayangan itu terasa menjijikkan. Lalu kristal itu memancarkan rasa dingin itu. Matanya menyipit saat dia memikirkan kembali apa yang terjadi sebelumnya. Ia benar-benar yakin telah melihat bayangan itu bergerak, dan itu bukan tipuan cahaya. Dan aliran dingin dari kristal ungu itu juga nyata. Seolah-olah telah melawan serbuan kejahatan, dan telah menghisapnya ke dalam. Apakah itu, memakannya? Yang dimilikinya sekarang hanyalah kecurigaan dan spekulasi. Apa sebenarnya kristal ungu ini? Dan apa bayangan jahat yang merayap itu? Apakah ini ada hubungannya dengan hilangnya bercak mutasiku? Su King benar-benar tak habis pikir. Saat ia duduk memikirkannya, anggota pasukan Thunderbolt lainnya mulai melewatinya. Akhirnya, ia menenangkan pikirannya, meskipun matanya terus berbinar-binar. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya tidak penting saat ini. Ia kini telah beristirahat, dan tibalah gilirannya untuk bertarung lagi. Ia berdiri dan menyekat tusuk sate besinya. Kemudian Crucifix mundur, dan ia terjun ke dalam aksi. Dengan kecepatan luar biasa, ia menyerang kawanan serigala itu. Jeritan kesakitan terdengar bagai simfoni yang mengerikan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ia telah selamat dari pembukaan mata dewa, dan hujan darah. Dan pertempuran senja ini bagaikan batu asah yang mengasahnya menjadi sesuatu yang bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Kali ini ia bertarung lebih lama lagi. Kemudian ia mundur, dan sisa pasukan mengambil giliran mereka. Waktu berlalu, matahari terbenam, dan bulan terbit. Di malam yang gelap di wilayah terlarang, suara-suara pertempuran yang mematikan terus bergema. Sampai, semua orang kelelahan dan bolus putihnya habis. Mereka memiliki begitu banyak mutagen yang menumpuk di dalamnya sehingga mencapai titik mutasi. Saat itulah fajar tiba. Serigala bersisik hitam terakhir yang kelelahan menatap mereka, lalu berbalik dan menghilang. Semuanya hening. Setiap anggota pasukan Thunderbolt berlumuran darah saat mereka tergeletak di tanah, terengah-engah. Su King pun tak terkecuali. Kristal ungu itu menyembuhkan luka-lukanya, tetapi ia begitu terkuras secara mental hingga merasa kelelahan seperti orang lain.
Akhirnya kita berhasil keluar hidup-hidup, bisik Graceful Raptor. Sambil berjuang berdiri, ia menatap Suking. Terima kasih, Savagegos, meski terengah-engah, menatap Suking dan memberinya acungan jempol besar. Performa Suking di malam pertempuran itu melampaui apapun yang bisa diharapkan Sersan Thunder atau Crucifix. Bahkan, tampaknya, kawanan serigala itu mungkin tidak akan mundur, dan pasukan Thunderbolt mungkin akan mengalami mutasi. Hanya Suking, yang berbaring di sana menatap langit, yang penuh dengan keraguan. Selama pertempuran, ia menyadari bahwa laju penyerapan mutagennya jauh lebih lambat daripada sebelumnya. Bahkan, ia merasa mutagen di dalam dirinya perlahan memudar. Saat semua orang berbaring di sana, Sersan Thunder menggosok dahinya, lalu memandang kelompok itu dan berkata, ini bukan kebetulan. Serigala-serigala bersisik hitam itu terus berdatangan, seolah-olah mereka mengincar sesuatu yang khusus. Kita perlu mengeluarkan semua barang kita dan memeriksanya. Aku punya firasat, ini pasti ulah manusia. Anggota lainnya tampak ragu, tetapi mereka melakukan seperti yang diperintahkan Sersan dan mengeluarkan semua barang-barang mereka. Jantung Suking berdebar kencang saat ia memikirkan kemungkinan ada sesuatu di dalam tas Horsevor yang menjadi penyebab serangan serigala itu. Namun, saat itulah Graceful Raptor tiba-tiba berteriak kaget dan menunjuk ke arah Savagegos. Di antara barang-barang miliknya ada sebuah kotak kayu yang compang camping. Mengejutkan, kotak itu tampak perlahan hancur, hingga gumpalan asap mengepul darinya. Karena campuran aroma yang kompleks di hutan wilayah terlarang, baunya mudah tercium. Kenapa hancur? Tanya Savagegos dengan nada bingung. Sersan Thunder berjalan mendekat, mengambil kotak itu, dan menyerahkannya kepada Graceful Raptor. Setelah mengendusnya, raut wajah yang tak sedap dipandang muncul di wajahnya, dan ia mengangguk. Dari mana kau mendapatkannya? Tanya Sersan Thunder. Sambil menggaruk kepalanya, Savagegos berkata, aku membelinya saat aku kembali ke perkemahan. Itu bubuk pengusir serangga, terbuat dari kotoran kupu-kupu kelinci, jelas Graceful Raptor. Ketika terpapar stimulan yang tepat, mereka akan menyala dan menarik makhluk bersisik. Dan tentu saja, serigala bersisik hitam adalah makhluk bersisik. Savagegos membeku, suasana tiba-tiba menjadi sangat tegang. Mata Suking menyipit, memikirkan implikasinya. Momen panjang berlalu, lalu Sersan Thunder menggelengkan kepala. Hantu liar tertipu. Kalau kita bicara soal seseorang dikam yang memasang jebakan untuk kita, mudah dibayangkan siapa orangnya. Pasukan Blood Shadow, kata Crucifix dingin. Saya kira mereka akan melakukan langkah lanjutan, kata Graceful Raptor. Dan kita sedang dalam kondisi yang buruk saat ini. Sambil menatap ke kejauhan, Sersan Thunder berkata, kalau begitu pertanyaannya adalah apakah kita melanjutkan misi ini, atau menyerah. Bagaimana pendapat kalian semua? Suking tetap menutup mulutnya. Yang lain bertukar pandang, tetapi Crucifix lah yang akhirnya berkata, Sersan, kita tidak terlalu jauh dari titik panen. Kita sudah membuang banyak sumber daya dalam perjalanan ini. Kalau kita pulang dengan tangan kosong. Sersan Thunder tidak langsung berkata apa-apa. Ia menatap Savagegos dan Graceful Raptor. Savagegos menundukkan kepala karena malu, sementara Graceful Raptor mengernyitkan rahangnya dengan menantang. Sersan Thunder mendesah. Kita lanjutkan perjalanan, katanya. Begitu sampai di titik panen, kita harus segera memanen. Lalu kita berpisah dan mengambil rute pulang yang berbeda. Kita akan berkumpul lagi di perkemahan. Setelah keputusan dibuat, mereka beristirahat sejenak, lalu mulai bergerak melewati wilayah terlarang lagi. Di tengah perjalanan, Suking menghampiri Graceful Raptor dan bertanya tentang ember yang ia peroleh dari Fat Mountain. Suking tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mengambil ember itu dan mengamatinya dengan saksama. Itu ekor kalajengking wajah hantu, katanya. Racunnya kuat, dan memiliki khasiat obat positif yang dapat melepaskan kekuatan laten yang tersembunyi di dalam tubuh. Namun, racunnya berbahaya, dan harus segera dinetralkan setelah digunakan. Meskipun demikian, banyak orang memelihara kalajengking wajah hantu karena alasan tersebut, ditambah lagi harganya yang mahal di pasaran. Suking mengucapkan terima kasih kepada Graceful Raptor dan menyimpan potongan ember itu. Kelompok itu tetap waspada, tetapi di saat yang sama, bergerak maju dengan cepat. Kali ini, mereka bahkan lebih tenang daripada sebelumnya. Mungkin karena insiden serigala bersisik hitam, tampaknya tidak ada binatang buas lain di area itu. Pasukan itu tidak menemui bahaya, dan segera mencapai daerah perbatasan yang menandai bagian dalam kedalaman wilayah terlarang. Medannya bukan lagi hutan belantara. Kini, ada perbukitan dan sungai-sungai yang mengalir. Tentu saja, air di sungai-sungai itu berwarna hitam, dan tidak layak untuk dikonsumsi manusia.
Sebuah jalan setapak menembus bagian hutan yang paling lebat, dan di ujungnya terdapat ngarai yang indah. Saat memasuki ngarai, Suking merasa seperti berada di dunia lain. Tanaman merambat yang lebat tumbuh di atas kepala bagaikan langit-langit, menghalangi sebagian besar sinar matahari. Namun, tidak ada pohon di ngarai itu, hanya tanaman berbunga. Bunga-bunganya kira-kira seukuran kepalan tangan, dan warnanya beraneka ragam. Tangkainya, yang memancarkan cahaya kebiruan, memiliki 7 helai daun. Daun-daunnya tampak seperti bintang yang berkilauan, dan jika digabung, padang rumput itu sendiri tampak seperti langit berbintang yang damai. Sungguh luar biasa indahnya. Ini adalah titik panen yang pernah ditemukan oleh pasukan Thunderbolt sebelumnya. Lokasi rahasia ini memungkinkan pasukan untuk hidup nyaman dengan mengambil keuntungan dari apa yang bisa mereka panen di sana. Ada cara khusus untuk memanen tanaman, jadi untuk menghemat waktu dan menghindari kerusakan produk, Suking tidak berpartisipasi. Setelah mengamati sebentar, ia duduk di samping untuk melakukan beberapa latihan pernapasan. Berkat pertempuran hari sebelumnya, basis kultivasinya telah meningkat, dan ia hampir mencapai titik terobosan. Demi memberikan peluang terbesar untuk bertahan hidup dari bahaya di masa depan, Suking tidak akan menyia-nyiakan waktu. Bahkan di wilayah terlarang, ia terus berlatih mantra laut dan gunung, dan menyerap kekuatan roh dari sekitarnya. Saat kekuatan roh mengalir ke dalam dirinya, angin bertiup kencang di padang rumput. Sersan Thunder menoleh, tetapi tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Lagi pula, ia tahu betul mereka mungkin akan diserang dalam perjalanan pulang. Saat ini, sedikit kekuatan ekstra mungkin cukup untuk menjamin keselamatan mereka. Beberapa waktu berlalu, dan pasukan petir masih memanen tanaman. Saat itulah suara letupan dan retakan terdengar di dalam Suking. Kotoran merembes keluar dari pori-porinya, bercampur dengan darah serigala yang masih menyelimutinya. Pada saat yang sama, daging dan darah Suking mulai melahap kekuatan roh di sekitarnya dengan rakus. Suara-suara di dalam dirinya bertambah keras, lalu tiba-tiba berhenti, dan pikirannya pun dipenuhi dengan suara-suara gemuruh. Seluruh pembuluh darah di tubuhnya membengkak, dan dagingnya dipenuhi dengan kekuatan roh yang luar biasa. Aura yang menusuk perlahan memenuhi dirinya saat fluktuasi kekuatan roh di sekitarnya memudar. Dia telah mencapai tingkat ketiga mantra laut dan gunung. Sebelum membuka mata, ia menundukkan kepala. Akibatnya, tak seorang pun bisa melihat kilatan ungu di matanya. Sejujurnya, tak ada kegembiraan di matanya. Sebaliknya, ia diliputi kekhawatiran yang mendalam. Dan itu karena, saat melihat ke bawah, dia melihat sesuatu terjadi dengan bayangannya. Sesi kultivasinya barusan terasa aneh. Setelah menyerap kekuatan roh di sekitarnya, ia menggunakan mantra laut dan gunung untuk memisahkan mutagen, lalu menyalurkannya ke seluruh tubuhnya. Namun, mutagen itu tidak masuk ke bercak mutasi di lengannya. Malahan, mengalir ke bayangannya sendiri. Seolah-olah bayangannya tengah memakan mutagen itu. Setelah berpikir sejenak, Suking menekan kekhawatirannya dan mendongak. Setelah melihat pasukan Thunderbolt melakukan pekerjaan panen, dia mengalihkan perhatiannya ke pintu masuk rawa dan hutan di baliknya. Hanya samar-samar, ia bisa melihat beberapa bangunan di kejauhan. Bangunan itu tampak seperti kompleks candi, tenggelam dalam waktu, berdenyut dengan aura kuno. Sersan Thunder mengikuti arah pandangannya dan menyadari apa yang sedang dilihatnya. Tidak ada yang tahu kapan tempat itu dibangun. Itu menandai batas terjauh yang bisa kami, para pemulung, capai. Dengan kata lain, kau tak bisa melewatinya. Jika kau dalam bahaya, itu tempat yang bagus untuk bersembunyi. Batas, ya, kata Suking, memetik semanggi berdaun 7 dan memasukkannya ke dalam tasnya. Sersan Thunder melanjutkan, ya. Konon, pada masa itu, wilayah terlarang ini terbentuk karena mata dewa di atas terbuka dan memandang kuil-kuil itu. Para pemulung telah menjelajahi tempat itu, dan tak seorang pun pernah menemukan apapun. Tak ada apapun di dalamnya selain beberapa kristal khusus. Apa maksudmu spesial? Tanya Suking penasaran. Hancurkan kristal-kristal itu menjadi debu, lalu gosokkan bubuknya ke bekas luka, dan bekasnya akan hilang. Benar-benar tanpa bekas. Bagi para pemulung, kristal-kristal itu pada dasarnya tak berguna. Ia melirik krusifiks, tapi terkadang orang-orang penting datang memintanya. Pada titik ini, krusifiks, Savagegos, dan Graceful Raptor selesai mengumpulkan tanaman. Setelah menyerahkan bagian mereka kepada Sersan Thunder, ia membagi koleksi tersebut menjadi 5 bagian, 1 bagian diberikan kepada Suking. Ini milikmu, dan sekarang kita berpisah. Itu akan meningkatkan peluang kita untuk kembali dengan selamat. Ia mengeluarkan sebuah peta dan menyerahkannya kepada Suking. Aku punya rencana besar, nak, katanya.
Itulah sebabnya pasukan Blood Shadow mengejarku. Lagi pula, aku yang bertanggung jawab, jadi aku harus mengalihkan perhatian. Kau harus kembali ke perkemahan secepat mungkin. Tunggu aku di sana. Su King ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi sebelum dia sempat, Sersan Thunder menyelinap keluar dari tempat terbuka itu dan menghilang. Crucifix menepuk bahu Su King sebentar, lalu pergi juga. Savage Ghost dan Graceful Raptor keduanya memberikan beberapa nasihat lebih lanjut kepada Su King, lalu menghilang. Ia memperhatikan mereka pergi, lalu ia menyimpan 7 helai daun semanggi dan memandang kompleks candi itu untuk terakhir kalinya. Sesaat kemudian, ia menarik napas dalam-dalam dan keluar dari padang rumput. Kini setelah ia berada di tingkat ketiga pemurnian tubuh, ia jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Ia bergerak menembus hutan belantara lincah seperti monyet, bergerak tanpa henti di antara pepohonan. Ia tidak mengikuti jalan yang sama seperti yang mereka lalui menuju padang rumput. Sebaliknya, ia menggunakan peta untuk menemukan rute yang lebih memutar. Dengan menggunakan teknik yang telah dipelajarinya selama perjalanan, ia sebisa mungkin menghindari bahaya. Ia memang bertemu beberapa monster mutan, tetapi ia berhasil mengatasinya tanpa kesulitan. Kadang-kadang, ia akan melihat bayangannya sendiri, dan tetap yakin bahwa itu tampak aneh. Sekarang, ia tahu pasti bahwa setiap kali ia menyerap mutagen, entah itu dari kekuatan roh atau hanya dengan bernapas, mutagen itu akan berakhir di bayangannya. Dan menelusuri kembali alur waktu, ia tahu bahwa itu dimulai dengan aliran dingin yang muncul dari kristal ungu. Semuanya menjadi sangat jelas setelah ia mencapai tingkat ketiga mantra laut dan gunung. Setelah kristal ungu menelan bayangan serigala bersisik hitam, bayangannya sendiri telah berubah. Keanehan itu semua membuatnya menyipitkan matanya. Sambil menyingsingkan lengan bajunya lagi, ia memastikan bahwa ia hanya memiliki satu bercak mutasi di lengannya. Terlebih lagi, bercak tunggal itu samar-samar, sampai-sampai ia hampir tak bisa melihatnya. Jika keadaan terus seperti ini, maka mutagen dalam dirinya akan semakin melemah, hingga ia benar-benar bersih. Berdasarkan apa yang telah dibacanya di slip bambu mantra laut dan gunung, tingkat kemurnian sempurna itu adalah sesuatu yang hanya terlihat pada manusia elit di daratan utama kuno yang terhormat. Apakah ini semua hasil karya kristal ungu? Berhenti sejenak di dahan pohon besar, ia menatap langit dan mengusap titik di dadanya tempat kristal itu berada. Kemudian ia menyingkirkan keraguannya dan mulai berjalan menyusuri hutan lagi. Mungkin mutagen tidak menjadi ancaman baginya saat ini, tetapi masih banyak bahaya yang harus dihadapi di wilayah terlarang. Faktanya, dia baru saja melihat 2 beruang mutan yang bahkan lebih kuat dari Sersan Thunder. Yang mengejutkan, di punggung setiap beruang terdapat seekor laba-laba besar berwarna-warni. Benang-benang sutra laba-laba yang tak terhitung jumlahnya merentang dari laba-laba hingga ke tubuh beruang-beruang itu, tampaknya memungkinkan laba-laba mengendalikan mereka. Beruang-beruang itu terhuyung-huyung, sama sekali tak mampu mengendalikan diri. Mereka menabrak pohon, dan bahkan meremukkan binatang mutan lain saat berlari. Kalau saja mereka tidak sedang mengejar sejenis harimau merah, dan tidak menyadari keberadaan Su King, dia pasti akan mendapat masalah besar. Daerah terlarang penuh dengan hal-hal seperti ini. Sekitar 2 jam kemudian, Su King mendapati dirinya berada di puncak pohon, mengamati sekelilingnya dengan saksama. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang tampaknya bukan berasal dari hutan. Ubur-ubur itu besar sekali, seukuran gunung, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia bersinar redup saat melayang tinggi di udara di atas wilayah terlarang. Karena tubuhnya tembus cahaya, banyak sekali bangkai binatang buas yang membusuk dapat terlihat di dalamnya. Makhluk itu memiliki banyak tentakel yang menjuntai di bawahnya, semuanya ditutupi mata-mata aneh. Namun, sebagian besar matanya tertutup. Saat ia melayang perlahan, hutan di bawahnya diliputi hawa dingin yang hebat. Auranya kuat, jauh melampaui kekuatan Su King. Bahkan, ia cukup yakin bahwa beruang-beruang yang baru saja ditemuinya lebih lemah. Bahkan ketika melihat benda itu dari kejauhan, dia merasa kaku dan dingin, dan dapat merasakan betapa berbahayanya benda itu. Baru setelah ubur-ubur raksasa itu menghilang di kejauhan, ia bernapas lega. Ubur-ubur itu telah meninggalkan sebidang tanah beku di hutan yang terlihat jelas dari tempatnya berdiri. Jika benda itu datang ke arah ini, dia menelan ludah. Bahaya ada di mana-mana di hutan ini, tetapi karena bayangannya menyerap mutagen, ia memiliki keuntungan karena bisa tinggal lebih lama di dalam tempat ini. Seiring ia tumbuh lebih kuat, ia merasa keuntungan itu akan semakin besar. Setelah beristirahat sejenak, ia melanjutkan dengan lebih waspada dari sebelumnya. Waktu berlalu, dan akhirnya matahari terbenam, hanya menyisakan cahaya senja. Saat lolongan bergema di hutan, Su King memeriksa petanya.
Berdasarkan perkiraannya, jika ia terus berlari sepanjang malam, ia akan berhasil keluar dari wilayah terlarang saat fajar. Saat ia merenungkan hal itu, ia mendengar suara ledakan di kejauhan, diikuti jeritan mengerikan. Dan suara itu terdengar familiar. Hantu buas, matanya tajam. Tanpa ragu, ia mendekati sumber suara itu, bergerak diam-diam di antara pepohonan. Tak lama kemudian, ia sampai di titik asal suara itu. Bersembunyi di puncak pohon, ia mendapati dirinya menatap 6 atau 7 mayat. Dan salah satunya adalah Savage Ghost. Kulitnya hitam kehijauan, menunjukkan bahwa ia telah bermutasi. Pada saat yang sama, ia dipenggal, dan tubuhnya dimutilasi. Perisai bajanya yang besar telah patah menjadi 2, menyisakan 1 bongkahan logam besar dan 1 bongkahan logam kecil. Sedangkan tongkat taring serigalanya tergeletak di samping, berlumuran darah. Jelas saja, Savage Ghost, di tengah mutasinya, telah membawa musuh-musuhnya keluar bersamanya. Su Qing menatap pemandangan itu dengan saksama, kesedihan muncul di hatinya ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang lain. Agak jauh dari sana, dikelilingi oleh 5 musuh, tubuhnya berubah menjadi hijau saat ia berada di ambang mutasi, berdiri Sersan Thunder. Melihat itu, pupil mata Su Qing mengerut, lalu ia mencengkeram erat tusuk sate besinya, hasrat membunuhnya membuncah. Melihat sekeliling, Su Qing menyadari bahwa Sersan Thunder dikepung oleh pasukan Blood Shadow. Matahari mulai terbenam, menggantikan siang hari dengan gelapnya malam. Tak lama lagi, segala sesuatu di sekitar mereka akan gelap gulita. Dingin yang menyeramkan menyebar, memenuhi area itu. Matahari bagaikan orang tua sekarat yang enggan mengembuskan napas terakhirnya. Ia berjuang keras menerangi area itu, dan nyaris tak mampu menembus kanopi rimbun dedaunan. Tersembunyi di puncak pohon, Su Qing tampak berbeda. Ia menatap ke bawah dengan dingin, mengamati seluruh pemandangan. Ada 5 anggota pasukan Blood Shadow yang hadir. 2 di antaranya sedang melawan Sersan Thunder, sementara 3 lainnya menghalangi jalan keluar. Kelompok yang terakhir tampaknya sama kuatnya dengan Graceful Raptor, mereka berada di level ketiga.